Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengabarkan mengenai penentuan pengukuran pola respirasi. Adapun anggota kelompok dari video kami, yang pertama ada saya sendiri, Winnie Aprilia Tisnadianti, yang kedua ada rekan saya Muhammad Farhan Hasbi, dan yang ketiga Elvira Dia Sofiana. Simak video kami ya teman-teman. Pada waktu masih berada di tanaman, buah-buahan melangsungkan proses kehidupannya dengan melakukan pernafasan atau yang disebut dengan respirasi. Ternyata, setelah dipanen, buah-buahan juga masih melangsungkan proses respirasi. Respirasi itu sendiri adalah pemecahan oksidatif substrat kompleks yang terdapat dalam sel, yaitu glukosa, menjadi mol yang lebih sederhana, yaitu karbon dioksida dan air, disertai dengan produk energi. Selanjutnya yaitu grafik pola respirasi. Terdapat gas produksi, yaitu semakin ke atas, maka gas yang dihasilkan akan semakin besar. Gas pada buah klimaterik pada gambar tersebut menunjukkan pada awalnya menurun, kemudian meningkat lalu menurun kembali. Sedangkan pada buah non klimaterik, produk gas semakin menurun kemudian konstan. Produksi etilen pada buah klimaterik, semakin masak buah maka etilen akan semakin besar. Sedangkan pada buah non klimaterik, etilen yang dihasilkan konstan. Selanjutnya yaitu klasifikasi buah berdasarkan laju respirasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu buah klimaterik dan buah non klimaterik. Yang pertama yaitu buah klimaterik, merupakan buah yang memiliki kenaikan laju respirasi ke tingkat yang paling tinggi sebelum pemasakan, sehingga buah cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Contoh dari buah klimaterik yaitu apel, mangga, pepaya, pisang, nangka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu buah non klimaterik, merupakan buah yang tidak mengalami kenaikan atau perubahan laju respirasi. Proses pematangan buah non klimaterik terjadi saat buah berada di pohon. Contoh dari buah non klimaterik yaitu semua spesies beri, jeruk, anggur, nanas, leci, melon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke praktikum laju respirasi. Alat bahan yang dibutuhkan adalah pepaya, yang sudah dimodifikasi, osmotektor, timbangan, baskom, dan gelas ukur besar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah tempatkan buah pepaya tadi di dalam toples inkubasi dan dilakukan inkubasi selama 3 jam. Hal ini akan mensterilkan buah sampel tersebut. Selanjutnya tutup selang atau saluran udara pada tutup toples inkubasi dan pastikan tertutup dengan rapat. Tutup dengan rapat toples inkubasi dan diamkan selama 3 jam. Catat waktu awal inkubasi 3 jam. Ukurlah kadar CO2 dengan menghubungkan selang penghubung ke osmotektor. Catat waktu hingga akhir inkubasi. Selanjutnya adalah pengukuran volume buah dan sayur. Dan buah pepaya ke dalam toples yang sudah diukur. Pastikan pepaya tersebut tenggelam seluruhnya. Lalu keluarkan toples dari wadah penampung untuk mengukur volume buah pepaya. Ukur volume air pada wadah penampung dan menggunakan kelas ukur hingga air tidak bersisa. Hitung dan catat volume bobot sayur. Adapun rumus laju respirasi adalah volume udara bebas dalam toples dikali dengan kadar CO2 sesudah inkubasi dikurangi kadar CO2 awal dikali sama ketetapan konstanta gas dibagi sama hasil kali waktu inkubasi dan bobot bahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya respirasi. Yang pertama, setiap produk memiliki laju respirasi yang berbeda-beda. Yang kedua, semakin tinggi laju respirasi, maka semakin cepat terjadinya perombakan yang mengarah pada kemunduran dari produk. Yang
Laju respirasi digunakan sebagai indeks untuk menentukan masa simpan produk segar. Yang terakhir, penting untuk memahami bagaimana penanganan terbaik untuk menjaga kondisi optimum produk akibat metabolisme respirasi. Demikian pemaparan mengenai penentuan pengukuran pola respirasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.